Halo, jumpa lagi bersama Ejo The Sun and Bell. Di sini kita akan tetap belajar lagi ya. Eh, Kebetulan saya dapat satu proyek lagi cicilan ya. Proyek rumah yang sudah ada bangunannya ya, mau direhab jadi 2,5 lantai. Dan di sini rumah existingnya satu lantai, lantai keduanya itu ada tapi sedikit gitu ya. Nah, luas lantainya. Jadi di sini kita akan mulai belajar mulai dari perencanaan ya, dari bangunan yang direhab. Dari bangunan yang direhab mulai dari pondasi, misalnya ada penguatan pondasi atau yang lainnya sampai ke eh, apa instalasinya, mungkin instalasi listrik, air, nanti sampai ke desain akhirnya ya, sampai 3D-nya, perspektifnya bagaimana nanti. Kita buat di sini sengaja saya rekam jadi buat bahan pelajaran kita sama-sama. Mungkin kalau yang bagi sudah expert mungkin ini tidak bisa dilewatkan karena kan sebenarnya basic saja. Kalau yang mau mengikuti ya silakan. Di sini saya juga sudah sketch juga ya apa namanya anu bentuk aslinya ya, ukuran-ukuran asli dari bangunannya, sehingga kita tinggal plotkan dulu sebelumnya. Jadi kita plotkan bangunan lamanya, nanti baru kita desain ulang begitu. Jadi untuk bangunannya sendiri itu luas tanahnya sendiri dia eh, ukurannya itu adalah 7 kali 15. Jadi kita bikin rectangle dulu, 7 kali 15 ya, kali 15. Nah, 7,15 pakai add ya. Nah, di sini kita mulai dari dasar. Sebenarnya dari segi ininya juga dari pemiliknya ada juga gambar dan denah dari pakai Visio ya. Dia sebisa mungkin bisa di apa namanya menyesuaikan sama yang ini denah aslinya. Tapi di sini saya coba review lagi. Kalau memang bisa diterapkan dan sesuai sama ukuran aslinya mungkin bisa. Itu teman-teman, dan ini dia pakai Visio enggak skalatis ya, jadi kita bikin yang skalatis. Ini ukurannya kita ganti dulu workspace-nya. Di sini 3D model kita ganti jadi drafting setting biar agak ringan dia workspace-nya. Kita ini tadi 7 kali 15 bisa kita cek di sini. Kita cek di sini 7 kali 15. Nah, kita harus bikin denah awalnya dulu ya supaya enggak ini. Ini default annotation-nya masih belum senti ya, masih yang mili. Jadi kita pakai ini sudah ada settingan saya. Nah, pakai senti. Di sini juga pakai senti. Nah, pakai senti juga ya. Nah, ini kita bikin yang ini aja defaultnya. Jadi nanti kita dari denah ini kita bikin dulu. Misalnya di sini sudah ada tercatat. Kebetulan saya ngukur bangunannya ini dari belakang. Anggap aja dindingnya ini 13 cm ya. 13 cm. Jadi di sini kita explode dulu. Kita offset, baru kita explode. Offset 13 cm baru kita explode ya. Dia punya 2,5 meter ini. Existingnya ada bangunan kosong rumah tangga ya. Bangunan kosong rumah tangga ini ada 2,5 meter. 2,5 meter. Ya, di sini ada ya rata sama dinding di sini ya. Anggap juga 13 cm ya. Offset 0,13. Nah, setinggi itu terus ada tangga lebarnya 0,9. 0,9. Kalau tangga gini biasanya lebar total 0,9, efektifnya terpakai cuma 0,8 ya teman-teman. Jadi harus di ini ya. Sini 2,7 tangganya. Offset 2,7. Ini tangga di sini. Nah, di sini ada tangga, terus kita klik lagi di sini ada kalau misalnya lebar tangganya ya total 2,5 meter, berarti lebar tangganya sekitar 30 cm kan. Offset 0,3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini berapa ya lebarnya? 50 cm juga. Nah, di sini juga dia di atas ini ada lantai, jadi sejajar sama dinding ini ada lantai di atas. Jadi kita copy aja.
kita copy buat lantai 2. F8 nya kita hidupkan. Seperti itu. Jadi kalau dilihat ke bawah dia seperti begini. Terus ini 1,8, jadi kita offset lagi 1,8. Dari sini sampai sini, jadi ini rata begini. Nah ini lantai 2 nya cuma sampai di sini, yang existingnya. Nah dan sisanya ini sampai ke depan ini atap. Jadi kalau untuk ini kita potong aja ini dia turun ke bawah, ini turun ke bawah seperti ini. Nah, ini plat semua di atas ini, plat semua. Cuma sampai sini kayaknya tadi kalau diukur ya. Dan ini kita harus ngecek juga aslinya seperti bagaimana biar nggak melenceng jauh itu. Jadi nanti pas dibangunnya juga nggak terlalu banyak selisihnya. Nah, memang kesulitannya di situ kalau kita rehab bangunan. Makanya orang banyak yang lebih senang kalau kontraktor yang bangun itu lebih senang kalau bangunannya kosong sama sekali, maksudnya bangunan baru bukan rehab, karena lebih mudah mengerjakannya. Nah ini kita offset lagi 0,3. Jadi kalau kita bangun baru memang banyak yang harus kita tidak banyak yang harus kita pikirkan, karena ya itu tadi, karena tantangannya kadang kita harus menghemat dari segi biaya, karena bangunannya lama biasanya sebagian harus dipertahankan gitu, misalnya dindingnya atau yang lain. Ini 2,5 meter ya, ketemu WC, offset 2,5 meter ketemu WC ya. Nah ini offset 2,5 meter ketemu WC, kita trim. Baru di sini ada kita tebal dinding dulu, offset juga di sini. Nah ini sejajar terus sampai ke sini ada dinding lagi 1,3. Ini kita ukur dulu berapa ini. Tadi 1,3, kita offset lagi 0,13. Nah di sini ada WC lagi, tapi yang WC yang ini ada di dalam kamar. Sebelumnya kita buat dulu aja ya, mungkin notasi buat pintunya ya. Notasi buat pintu anggaplah ini 0,05, 0,13, jadi 5 cm kali 13. Nah ini kan cuma patokan aja ya, buat ini, buat kita posisikan ininya 0,8 kita posisikan buat ini kita kasih begini ya, itu kita trim. Misalnya tebal pintunya 0,03 cm. Nah ini kita hatch, dia memang ini agak berat ini. Nah ini kita kasih begini ya, terlalu mudah, kita kasih yang coklat aja. Ini kita bikin 0,03, mungkin agak rapat seperti ini, samakan ya, match. Nah ini bisa kita group, atau mau kita bikin blok sekalian tidak masalah. Kita group aja, kita group rotate. Jadi standarnya misalnya tebalnya di sini dia rapet di sini. Nah di sini ada ini, terus yang ini kita mirror aja biar buat itu WC nya di dalam kamarnya. Nanti kita kalau misalnya yang terlalu cepat mungkin bisa diperlambat ya untuk perintah-perintahnya, karena memang saya biasa pakai keyboard di tangan kiri, terus ini di tangan kanannya ini ya mouse. Nah ini anak tangganya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kalau 14 berarti kalau anak tangganya 14, kita tinggal kalikan
14 kali misalnya 0,25 ya, selisihnya. Kalau itu sekitar 3,5 meter tinggi apanya, selisih tingginya ini 3,5 meter. Dan selanjutnya kita tinggal tambah di sini. Selanjutnya ada garis sini ya, 2,5. Sini 1,4 ya, ada dinding. Offset 1,4 ada dinding. Offset 1,4, sorry, offset 1,4. Nah, kita trim saja di sini seperti begini. Sini ada dinding 1,4. Habis itu di sini ada apa lagi? Ada dinding lagi 1,5. Jadi kalau misalnya ini offset 1,5. Nah, di sini ada dinding. Kebetulan ini agak panjang ya di kamar ini. Nanti kita pakai offset aja ya. Offset 0,13. Ini tebal dinding segini. Nanti ada lagi di sini 3,15. Offset 3,15. Nah, di sini ada lagi dinding. Ini denahnya memang denah bangunan seperti bangunan lama ya. Nah, di sini ada lumber dia 2,5 meter. Offset 2,5. Tinggi ini. Ya, dia lebarnya di sini sesuaikan. Dan ininya kayaknya 45 derajat. Dia dindingnya ada seperti bangunan model lama begitu ya, pintunya apa namanya, enggak sejajar sama ini dinding, jadi dia bikin jarak sekitar 45 derajat. Nah, di sini ada, kita sesuaikan dulu biar nggak ke sini, baru kita offset. Ini kita hapus bantuannya, offset 0,13 gitu. Nah, ini kita trim saja seperti begini teman-teman. Jadi kadang kalau kita gambar begini harus perhatikan posisi-posisi dari bangunan aslinya ya. Ini juga salah, ini harus di extend. Nah, terus ini kita trim saja seperti begini jadi aslinya. Jadi teman-teman tinggal kasih ini seperti begini. Ini mungkin pintunya seperti begini, kita tinggal pindahkan ini ke sini, kita copy. Nah, nanti baru kita taruh di tengah, rotate 45 derajat, 45 seperti begitu. Ini biar ada di tengah, biar mudah kita beginikan saja. Nah, kita pindah, mau ini kita tempatkan sini. Nah, ini kita trim saja seperti begitu. Jadi dindingnya ini miring. Nah, kalau mau lihat di dalamnya seperti itu tadi. Ini sudah saya ukur di dalam 3,15. Jadi kalau misalnya ini jadinya tetap sekitar 3,3 sampai luasnya. Dan di sini ada offset 3,1, offset 3,1. Nah, di sini ini yang satunya ini agak sama juga pintunya miring juga. Nah, ini di sini ada yang kamar ini ada 3,3 ini. Offset 3,3. Ini kamarnya agak besar, kamar utamanya dia. Nah, kebetulan menghadap ke tempat parkir. Ya, ini denahnya seperti ini. Nah, kita ini kan lagi. Kita cocokkan lagi di sini 3,3. Habis 3,3 dari dalam dia 0,13. Nah, ini posisinya ke belakang. Sedangkan di sini, nah dia seperti ini.
ya, mundur di sini setengah meter, kotak-kotak 0,5 mantap. Habis itu kita cocokkan ya, ini tengahnya sama ininya mungkin ada yang datanya agak kurang mungkin. Seperti ini kita harusnya ukur di lapangan dengan teliti ya. Extend besarnya di sini 3,1, terus ini 3,8 berarti 3,1 nya di sini. Sini 3,3, ini panjangnya dari sini 3,1 tambah 3,1, ininya 3,1 ya, 3,1 meter. Habis itu di sini ada maju 3,85, offset 3,85. Kita bikin dari bawahnya biar tidak bingung, baru kita potong nanti. Dia maju di sini ya, kita di sini ke 1,45. Selanjutnya kita lanjutkan di sini ada 2,8, 4,95. Di sini ada ruang tamunya. Dulu kita potong dulu ya. Ruang tamunya 4,95, hampir 5 meter ya. Nah, di sini 4,95 dari dindingnya. Kita ambil dari dinding ini ke sini, extend. Nah, di sini ada offset 0,13. Yang ngambilnya dari dalam berarti kita bawa keluar saja. Nah, di sini ada teras, di sini ada kemiringan ya. Dan kalau ketemu dia susahnya lebarnya 3,95, dia lebar berapa kali. Nah, mulai 1 meter. Oh iya, dia dinding dalamnya 1 meter, berarti ini mungkin sama dia. Nah, kita bikin begini aja, 1 meter, ini 45 derajat. Kita bikin seperti sini saja. Kita gini kan, L, kita gini kan, berputar, rotate minus 45 derajat. Ini R kontrol mana tadi ya, ini rotate minus 45 derajat. Nah, ini kita cocokkan di sini. Ini 1, ini lebarnya 1. Kamu juga ini kita mau pakai ini karena tadi ukurannya enggak ada yang kurang kayaknya, jadi kita jadikan begini ya. Nah, ini kita temukan seperti begini saja kan. Ini kita temukan begini aja, jadi ortonya kita hidupkan. Nah, ini 45 derajat, jadi mungkin bentuknya seperti ini kurang lebih. Kalau kita ukur nanti dia mudah-mudahan ketemunya di sini 1,45. Kita hapus dulu ini juga biar nggak bingung lihatnya. Ini kita kasih begini saja. Di sini ada nomor 1,45. Nah, seperti begini. Dan ini kita extend di sini. Dia bentuknya apa namanya? Ada mundur dindingnya. Ini mundur dindingnya. Jadi kalau direplik ya. Ini kita hapus saja. Ini garis banding ini biar nggak bingung. Ini juga 0,1 ya. Ini seperti ini ternyata. Tunggu dulu, ini kita lihat dulu
ini bukan bantuannya di sini. Jadi dinding seperti ini teman-teman ya, dinding aslinya tuh seperti ini. Ada mundur di sini, jadi bisa naruh lemari di sini, yang aslinya bisa naruh lemari di sini. Terus di sini 1,45, di sini ke sini 1,45, ke sininya 1,8, sini 1,8, dapat nggak deh? 1,7 kurang sedikit. Nah ini mungkin ini kita naikkan di sini aja ya. Kopi 1,8. Nah ini dinding di dalam kamar utamanya. Extend. Kalau extend usahakan ini garis yang pemotongnya, misalnya kita tidak pilih garis pemotongnya, extendnya kita bisa perbesar layarnya ya, kayak tadi itu. Di sini offset 0,13 kita tambahkan di sini. Jadi ini total sebenarnya pas diukur kemarin tadi itu 3,3, maka dia dapat 3,3 dari 3,95 di sini. Di sini bukan 3,3 tapi 3,85, beda 10 cm. Nah jadi kita ambil yang ininya aja ya. Ini saya ngukur dari sini ke sini. Kita ambil ukuran dalam aja, 3,85 aja, berarti anggap 3,9. Nah ini sudah begini, tinggal kita extend, kita terima. Nah di sini kita terima begini biar sekalian ya. Nah seperti begitu. Terus ini juga kita copy, kita copy bukannya kayaknya sebelah sini deh, sebelah kiri ya, kiri kan, nah balik. Dan saya rubah penggambar ininya ya. Nah ini kita sesuaikan. Kalau mau pas ya, kalau mau tepat sekali ya, kita kasih garis bantu seperti itu, biar posisinya pas di as. Nah tinggi. Ini membantu. Jadi istilahnya kalau di F3 itu apa, OSNAP. OSNAP ini macam-macam. Kalau mau dia tahu setelannya OSNAP-nya, tinggal ketik OSNAP aja. Snap on. Nah ini ada perintahnya object snap. Nanti kita ada fokus untuk belajar khusus untuk di sini. Kita bisa ngatur endpointnya, centernya. Nanti kalau misalnya teman-teman bingung, ya dari gue dibuatkan videonya sendiri. Nanti tinggal kita di sini extend ini sampai ketemu begini. Nah ini kita trim. Di sini ada terasnya kebetulan 1,6 ya, lebar ke depannya ya, 1,6. dan di sini ada jarak ya, di sini ada jarak, di sini ada taman, di sini ada jarak 0,75 cm. Nah di sini ada jarak 75 cm buat lihatnya. Tadi ada tempat pompa sama kolam ikan. Nah ini ya, seperti ini aja sebenarnya, sederhana. Dan di sini atap ya full sisanya. Nah ini kita copy deh, copy. Menunjukkan kalau di situ ada tangga menuju ke atas dengan anak tangga lebarnya 30 cm. Nah ini kita terima. Nah ini menunjukkan kalau di sini ada tangga ke atas ya, tapi sambungannya ini. Jadi ini harus connect antara lantai 1 lantai 2 untuk tangganya. Kenapa harus begitu? Nanti kita belajar gimana caranya supaya nanti pas pengerjaannya nanti tidak waktu ngecor di sini tidak nubruk kepala kita ya. Nanti kalau biasanya lihatnya di gambar potongannya. Nah di sini kita sudah bikin. Sementara bangunannya sendiri sebenarnya cuma sampai sini. Nah ini kita kasih begini aja, polyline aja. Seperti begini. Kita copy aja. Copy dari sini ke sini. Ya tidak tubrukan ya. Kita hapus ini. Kita extend. Ini kayaknya kalau nggak salah dia atap pelana aja tadi. Awalnya begini terus dia lewat, akhirnya dia sampai ke misalnya 1,6 mungkin 2 meter lagi.
2 meter. Nah, di sini dia bertingkat atapnya ya, tapi di puncaknya sama lebar. Misalnya seperti ini. Nah, puncaknya dia sama, offset 0,13. Jadi apa namanya, adanya dindingnya ya, kita bikin garis putus-putus aja di bawah. Bikin garis putus ini di atapnya seperti ini, dia bertingkat, dia depannya, tapi di puncaknya dia ketemunya sama ya, seperti ini. Seperti gitu. Atau di sini kita potong aja, nggak ada ya, misalnya puncaknya sama misalnya berapa meter gitu ya. Tapi nanti kan ini karena dia direhab jadi 2,5 lantai, ini kena bongkar semua nanti, jadi nggak masalah deh, nggak masalah dia mau berapa, karena nanti atapnya dibongkar semua yang existingnya. Dia di sini, di atas ini punya jendela, terus di sini ada pintu double. Di sini ada pintu double, misalnya gini, kita bikin aja begini, pintu double ini kita rotate seperti begini. Nah, ini kita tempatkan aja misalnya pas di tengah sini. Mungkin kita ambruk dulu kali ini. Nah, ini kita biar enggak ini ya, mungkin lebarnya 1,2 kali kayak gitu. Offset. Jadi kalau kayaknya bakal banyak yang dibongkar untuk kusennya, dan yang dipertahankan dindingnya ya, sebagian di sini. Yang jelas kalau misalnya mau diubah nanti agak banyak juga. Di sini 1,2 misalnya dalam pintunya. Kita geser. Dia bukaan ke dalam. Nanti tinggal kita mirror aja. Kita offset begini. Kalau offset itu juga bisa, perintah offset itu seperti begini. Nah, misalnya dari sini ke sini. Tujuannya apa? Biar kita dapat titik tengahnya. Nah, ini titik tengahnya. Biar apa? Biar bisa begini. Nah, ini kita trim dulu. Nah, biar bisa begini tujuannya. Jadi apapun tekniknya, kalau semakin kita sering menggambar itu makin tahu kan. Biar mudah dan lebih cepat kita gambarnya, seperti itu. Makanya kalau misalnya terlalu cepat dari ini bisa diperlambat ya hijaunya. Kita erase source object, tinggal kita tempatkan di sini. Misalnya pas di tengah sini pintunya. Nah, di sini kita geser ke sini. Di sampingnya ada jendela di sini. Jendela anggap aja berapa meter gitu kan. Menunjukkan kalau memang di situ ada jendela. Karena ini bukaannya nanti sedikit sekali nanti. Jadi dia perlu void dari atas ke bawah buat cahaya nanti di tengah di sini ya. Untuk rehabnya. Nah, ini bikin aja misalnya 0,55. Biar cepat seperti ini aja ya teman-teman. Nah, ini kita offset 0,015. Ini jendela di depannya, totalnya 0,3 cm. Nah, ini tambah seperti ini, dan ini anggap aja mungkin tadi kalau saya lihat double jendela, sama juga nanti di lantai 2. Nah, seperti begini, kita geser sedikit biar pas di tengah. Ini pasnya karena mau kita gini kan, mirror seperti ini. Nah, apapun tekniknya, yang penting kalau teman-teman merasa lebih cepat pakai teknik itu ya tinggal teman-teman aja kreatifnya bagaimana. Nanti waktu pengerjaannya kan lebih mudah. Ini anggap aja seperti ini. Tapi di sini ada anggaplah 2 meter. Jendelanya ada 2 di sini, terus di depan di lantai 2 ini ada jarak 1,4. Nah, ini buat seperti begini ya. Jadi di sini tempat jemur pakaian yang existingnya ya. Jemur pakaian, dan ini belakangan terbuka ya. Nah, setelah ini semua gambar ini selesai, kita tinggal kasih, kalau misalnya ada bantuan, misalnya di sini ada kamar mandi ada 2. Nah, ini kita tinggal kasih, di sini pintunya belum ya. Kita ini kayaknya di sini. Nih mirror, kita mirror lagi seperti begini. Tujuannya mau bikin begini ya, karena kita hapus kita pindah, dia lengket seperti begini. Di sini ada pintu besi pengaman apa. Nah, di sini ini terbuka nih kalau di lantai 2. Selanjutnya kita hatch ya. Ini
Ini atapnya. Dan atapnya kayaknya terlalu jauh. Ini kita geser aja atau seperti begini. Misalnya 1,3, 1,5. Ini asetnya kita ikutkan. Jadi begini. Oh, ini ada yang kurang pas. Seperti begini teman-teman. Jadi kalau dilihat seperti ini atapnya. Jadi tinggal kita sesuaikan, misalnya ini atap ini kita sesuaikan seperti ini. Terus sudutnya kita kasih misalnya 45. Nah, dia jadi kalau menunjukkan bahwa itu atap ya. Offset 0,2 ini puncak atapnya. Atapnya seperti ini tadi. Kalau diukur di lapangan aslinya ya bentuknya. Ya, ini enggak usah terlalu teliti karena nanti juga dibongkar di atapnya. Jadi kalau misalnya existingnya seperti ini, nanti kita tinggal kasih kelengkapan lainnya, misalnya kolom praktisnya. Jadi ini dana existing lantai 1, dana existing lantai 2. Kalau kita punya punya patokan gambar seperti ini, nah tinggal kita copy, kita bikin aja. Makanya teman-teman kalau misalnya ini sebisa mungkin bikin biar kita tinggal copy paste aja. Dan dana lantai 1 ini existing, kita ubah dan kurung existing, enter aja. Nah, ini kita geser saja, kita geser ke sini. Ini ada penanda di sini. Sorry, ini ada underline, kita matikan dulu. Nah, seperti itu. Ya, ini kita atur lagi posisinya biar pas. Nah, ini kasih keterangan begini yang existing sama yang apa namanya, nah rencananya nanti kita bikin juga. Jadi untuk awal itu kita memang harus bikin rumah rehab begini, kita harus bikin ininya dulu ya, nah existingnya. Nah, ini lantai 2. Nah, misalnya kalau misalnya terlalu panjang, bagusnya digini kan. Seperti itu. Ini kita geser aja. Jadi ini kita geser ke atas seperti ini. Di sini kalau bisa kita sudah siapkan juga kopnya, apa namanya, buat ngeprintnya nanti, kopnya istilahnya. Nanti kalau kita ini, kita tinggal istilahnya juga ada yang nyebutnya etiket ya, kalau nggak salah etiket. Kalau saya suka menyebutnya kop karena bentuknya memang seperti kop juga ya. Jadi tinggal ini dan lantai itu. Setelah itu kita tinggal lengkapi, misalnya ada kolomnya di sini. Sebenarnya harus kita data ya, ininya posisi tiangnya ya. Nah, cuma karena ini rehab nanti otomatis pasti ada perkuatan juga, apalagi 2,5 lantai. Ini kita hatch, kita arsir jadi yang begini deh, arsiran beton. Ini kita set, terus kurang tua warnanya. Ini kita bikin 0,3, terlalu besar, 0,1 aja. Nah, seperti itu. Jadi kita tinggal copy aja pertemuan seperti ini kan. Nah, ini apa namanya, lebih rapi gitu ya. Ada pertemuan seperti ini, kita kasih ya, ini untuk lengkapi. Ini mungkin sebenarnya aslinya nggak seperti ini, cuma yang jelas nanti begitu ada perkuatan kita harus buat tiangnya lebih besar, karena nanti modifikasi dari strukturnya ini perlu 2,5 lantai ya. Kita tinggal lengkapin denahnya ya. Ini ada di sini, ada ruang tamu, kamar mandi, WC. Nanti kita kasih keterangan semua. Jadi ini gambar ini ukurannya sesuai sama di lapangan ya. Jangan sampai meleset, karena nanti mungkin ada dinding-dinding yang kita pertahankan dan ada juga yang kita bongkar. Yang jelas dari klien sendiri sudah siapkan posisi ininya, rencananya seperti ini ya.
kita kasih keterangan aja. Kalau misalnya teman-teman sudah ada apa namanya patokan seperti begini ya, atau blog, silahkan dipakai karena mempercepat proses penggambaran gitu ya. Ini ruang tamu, ini kamar tidur utama, kamar tidur utama. Di sini levelnya jadi kita bisa atur, misalnya P plus minus 0,00 aku aja ya, biar cepat. Nah ini teknik seperti ini biar lebih cepat ya. Nah, jadi di sini kamar tidur biasa. Nah, ini kalau dari denah lamanya dia justru di kamar tidur yang bukan kamar tidur utamanya, di sini yang dikasih WC kamar tidur ya, sini lebih kecil, dikasih WC. Nah seperti itu. Di sini ruang makan, ruang makan, kalau nggak salah dapur di sini. Dia ruang keluarga ini kayaknya sepertinya jadi satu sama ruang tamu di sini, karena memang besar. Nah ini ruang dapur ya, dapur. Ini ruang tangga. Di sini ada WC. Ini dapurnya kalau nggak salah tadi kalau ada lihat naik dia plus 10 cm, sekitar 10 cm ya, 0,1. Nah di sini juga WC juga. Saya di sini kamar mandi WC. Dan yang punya rumah ini senang kalau misalnya WC-nya agak besar. Makanya WC-nya di sini kebetulan yang di dalam sini ada bathtubnya segalanya. Cuma nanti karena dia mau dibongkar posisinya, paling kita cuma nandain posisi bathtubnya gimana, karena ini lantai 2 di sini. Lantai 2 ini lebihnya 3,5 meter dari lantai. Dan di sini ruang jemur 3,5 meter, 3,50. Di sini ruang jemurnya mungkin turun kayaknya tadi 3,45 cm. Nah ini seperti begini. Di sini ada dinding, memang ada atapnya tapi buat jemur pakaian. Dan ini di sini kita kasih aja ya, ada apa namanya, notasi buat ininya, bathtub. Ada bathtub di sini. Sekarang terlalu besar, kita bikin begini aja. Ini terlalu besar ke bathtub, sekitar 1,7 meter. Ini berapa senti? 7341 bagi 1700. 1700 bagi 7341 sekitar 0,23 0,25 ini mungkin standarnya 0,25. Nah kalau mau ngaturnya tadi seharusnya 170 tadi 0,025 berarti tadi kan kita ulang ya, skala 0,025. Jadi kalau mau tahu tadi hitungannya seperti ini, seperti ini, 170 bagi berapa tadi, 7.300an tadi, jadi 170 bagi 7.300, sorry 7.300. Nah, kalau mengatur sekarang sudah 0,023, jadi 0,025 aja kita bulatkan ya. Nah, biasanya kayak gini skalanya bulat-bulat teman-teman, jadi tinggal kita tempatkan. Nah, seperti ini masih terlalu besar, kita sekarang lagi sedikit, misalnya 0,9. Nah, seperti ini. Dia posisinya di sini ada bathtub. Nah, di sini ada wastafel kalau nggak salah, jadi insert wastafel. Kita closet dulu di sini.
scale 0,25. F8. Nah, ini seperti begini dari penempatan. Jadi terakhir di sini ada wastafel. Insert wastafel. Kita cari begini ya, wastafel. Sini ada begini, ada yang modelnya begini. Jadi sepertinya model-model ada mejanya wastafel. Mungkin kasih yang begini aja biar kita scale 0,025. Kita rotate jadi begini. Nah, misalnya teman-teman mau melengkapi lagi yang lainnya, silakan aja, makin lengkap makin bagus. Jadi di sini tujuan mau dikasih begini karena nanti penempatan ininya kamar mandinya juga harus ngikutin. Kalau misalnya nggak dibongkar lebih mudah seperti itu. Di sini ada kloset dulu. Nah, di sini ada bathtub. Di sini ada ini ya, sebenarnya tadi kayaknya ada meja dapur ya, di sini 5 bisa. Meja dapur ya tadi. Tinggal diatur sesuai dengan yang aslinya. Nah, ini kalau sudah begini kita tinggal cek lagi kira-kira apa yang kurang. Ini tadi seperti begini. Nah, ini atau mungkin nanti bongkar semua diri, jadi tidak perlu terlalu di ini betul-betul. Dan kliennya juga minta supaya nanti finish lantainya sekitar 4 meter. Berarti nanti maksudnya finish plafonnya, berarti paling nggak harus ada 4,5 meter selisih antara lantai 1 dan lantai 2. Dan itu gimana kita cara kalinya nanti kita lihat. Nah, kalau semakin selisihnya tinggi, tangganya otomatis juga perlu space yang besar. Kalaupun space-nya tidak besar, bagaimana cara ngakirnya nanti kita lihat untuk di video selanjutnya. Mungkin untuk denahnya awal ya, yang existing mungkin itu dulu. Nanti selanjutnya kita perencanakan untuk denah rencananya untuk yang perencanaan selanjutnya, untuk video selanjutnya. Dan ini ya, kalau misalnya ada yang kurang-kurang di sini tinggal teman-teman tambahin aja ya, kayak seperti ini ukuran atau dimensi dari masing-masing kamarnya yang existing. Jadi tidak lebih memudahkan nanti kita desain rencana yang direhab. Terima kasih telah menonton. Keep